Ibu mertua memaksaku diceraikan saat suamiku jadi CEO dan mengusirku. Perempuan hina, enyah, bentaknya. Mereka tak tahu akulah pemilik perusahaan. Saat fakta kubuka, aku berbisik, pergi. Sejak itu, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan menghadirkan cerita yang lebih menarik lainnya, dan berikan komentar di bawah, tuliskan nama asal kota Anda, dan katakan, hadir, untuk memulai cerita ini. Pukul 5 pagi, saat embun masih memeluk kaca jendela apartemen sederhana di pinggiran kota, Laras sudah berkutat di dapur yang sempit. Suara desis penggorengan dan aroma harum nasi goreng bumbu rempah menjadi musik pembuka harinya. Dengan telaten, ia menata kotak bekal untuk suaminya, Rendra. Tidak ada yang mewah, namun setiap butir nasi di sana disiapkan dengan doa agar karir suaminya di sektor konstruksi terus menanjak. Laras menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster yang sudah agak pudar warnanya. Siapapun yang melihatnya hanya akan menganggapnya sebagai ibu rumah tangga biasa yang hemat dan berbakti. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang bersahaja, Laras adalah pemegang saham tunggal dari Pradipta Group, raksasa properti yang sedang naik daun. Identitas itu ia kunci rapat di dalam brankas hati terdalamnya, demi menjaga ego Rendra yang ingin membuktikan diri bisa sukses dari nol tanpa bantuan istri kaya. Nasi goreng lagi, suara berat Rendra memecah keheningan pagi. Rendra muncul dengan kemeja yang sudah disetrika rapi oleh Laras. Namun, alih-alih senyum hangat, ada gurat keangkuhan yang mulai tampak di wajah pria itu. Sejak Rendra dipromosikan menjadi manajer proyek 6 bulan lalu, tatapannya tak lagi sama. Ini menu favoritmu, Mas. Biar kamu semangat. Hari ini kan pengumuman direktur operasional yang baru, sahut Laras lembut sambil menyerahkan tas bekal. Rendra menerima tas itu dengan enggan, meletakkannya begitu saja di atas meja. Laras, besok-besok tidak usah repot. Rekan-rekanku di kantor selalu mengajak sarapan di kafe hotel. Membawa kotak plastik seperti ini ke kantor hanya akan membuatku terlihat seperti anak sekolah. Aku sekarang punya posisi, jaga sedikit kelakuanmu agar tidak memalukan. Jantung Laras berdenyut nyeri. Kalimat itu terasa seperti kerikil yang dilemparkan ke permukaan telaga yang tenang. Selama 5 tahun mereka membangun dari bawah, saat Rendra hanya seorang kuli kontrak, ia tidak pernah merasa malu membawa bekal buatan Laras. Maaf, Mas. Aku hanya ingin kamu sehat, ucap Laras tenang, menyembunyikan getaran di suaranya. Sebelum Rendra sempat membalas, pintu apartemen diketuk dengan keras. Ibu Widya, mertua Laras, masuk tanpa permisi. Wanita parubaya itu mengenakan tas bermerek, yang ironisnya dibeli menggunakan uang bulanan dari Laras yang dikirim secara anonim atas nama, bonus perusahaan Rendra. Sudah siap, Rendra? Tanya Widya tanpa melirik Laras sedikitpun. Hari ini hari besarmu. Ibu sudah menyiapkan jas baru dari butik ternama untukmu. Kamu harus terlihat seperti pemenang di depan Pak CEO nanti. Widya kemudian melirik Laras dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya penuh penghinaan. Laras, kamu tidak berniat ikut ke kantor kan? Dengan daster seperti itu, orang-orang akan mengira kamu adalah pembantu Rendra. Sebaiknya kamu di rumah saja, cuci piring dan bersihkan lantai. Jangan sampai ada satu debu pun yang mengotori sepatu mahal anakku saat dia pulang nanti. Ibu, Laras kan istri Mas Rendra. Setidaknya biarkan aku memberikan selamat di lobi. Laras mencoba membela diri. Selamat? Widya tertawa sinis. Doamu tidak akan mengubah nasib. Yang dibutuhkan Rendra sekarang adalah koneksi dan penampilan, bukan nasi goreng berminyak. Dan dengar, kabarnya Maya, putri kolega penting perusahaan, akan hadir. Dia cantik, pintar, dan setara dengan posisi Rendra nanti. Kalau kamu memang sayang pada suamimu, sadarlah bahwa kamu itu hanya batu sandungan bagi kemajuannya. Rendra hanya diam,
membiarkan ibunya menyudutkan istrinya. Ia malah sibuk mematut diri di depan cermin, mengagumi bayangannya sendiri yang kini merasa sudah sampai di atas. "Ayo, Bu. Kita berangkat sekarang. Aku tidak ingin terlambat di hari pengangkatanku," ajak Rendra dingin. Ia melangkah keluar tanpa pamit, bahkan tanpa menyentuh kening Laras seperti biasanya. Laras berdiri terpaku di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Ia melihat kotak bekal yang tergeletak tak tersentuh di meja. Perlahan, Laras merogoh ponsel dari saku dasternya. Ia menekan sebuah nomor yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia bisnis. "Halo, Pak Anton," suara Laras berubah. Tidak ada lagi kelembutan yang lemah, melainkan nada otoritas yang dingin dan tajam. "Siapkan dokumen kepemilikan akhir tahun. Saya akan datang ke rapat pleno hari ini. Tapi bukan sebagai tamu. Saya ingin melihat langsung bagaimana, Direktur, baru kita bekerja dari kursi owner." Laras menutup telepon. Ia berjalan menuju lemari kecil di sudut kamar, mengambil sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya terdapat sebuah pin emas berbentuk logo perusahaan, simbol kekuasaan tertinggi di Pradipta Group. "Kalian ingin aku tahu diri?" gumam Laras sambil menatap bayangannya di cermin. Matanya yang tadi sendu kini berkilat tegas. "Maka aku akan menunjukkan pada kalian, siapa pemilik rumah yang sebenarnya kalian tinggali." Skenario penghinaan pagi ini adalah tetes terakhir. Laras sadar, kesetiaan tanpa batas hanya akan menjadi kesia-siaan jika diberikan kepada orang yang lupa daratan. Drama besar baru saja dimulai, dan kali ini, Laras yang memegang naskahnya. Gedung pencakar langit Pradipta Group berdiri angkuh di pusat distrik bisnis, memantulkan sinar matahari pada dinding kacanya yang berkilau. Di lobi utama yang luas, suasana tampak lebih sibuk dari biasanya. Karangan bunga ucapan selamat berderet rapi, sebagian besar ditujukan untuk Rendra, sang bintang baru yang kabarnya akan menduduki kursi direktur operasional. Di tengah kemewahan itu, seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan syal sutra yang menutupi sebagian wajahnya melangkah masuk. Ia tidak melewati pintu karyawan, melainkan lift khusus direksi yang terletak di sudut tersembunyi. Dialah Laras. Ia baru saja mengganti daster kumalnya dengan setelan blazer berwarna gading yang elegan. Perubahan auranya begitu drastis. Jika tadi pagi ia tampak seperti lilin yang redup, kini ia adalah api yang tenang namun membara. Di lantai tertinggi, Pak Anton, sekretaris setiap perusahaan yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, sudah menunggu dengan wajah cemas. "Ibu Laras, Anda yakin ingin melakukan ini hari ini?" tanya Anton pelan saat mereka memasuki ruang kerja pribadi yang selama ini kosong. Laras melepas kacamatanya, menatap pemandangan kota dari balik jendela besar. "Mereka yang memintanya, Pak Anton. Mereka menganggap kesabaran saya sebagai kelemahan. Bagaimana laporan audit divisi Rendra?" Anton menyerahkan sebuah map tipis. "Ada ketidakkonsistenan dalam pengadaan material proyek di Jakarta Selatan. Sepertinya ada aliran dana yang dialirkan ke perusahaan cangkang. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Rendra sering terlihat menghabiskan waktu di jam kerja bersama Ibu Maya, putri dari salah satu vendor utama kita." Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Jadi, dia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga mengkhianati kepercayaan perusahaan." Menarik. Sementara itu, di lantai bawah, suasana pesta sudah dimulai. Rendra berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas kristal berisi jus jeruk premium. Di sampingnya, Maya berdiri dengan gaun merah yang mencolok, tangan wanita itu bergelayut manja di lengan Rendra seolah-olah merekalah pasangan yang merayakan kemenangan. "Kamu pantas mendapatkan ini, Rendra," bisik Maya dengan nada menggoda. "Tanpa bantuan ayahku di Dewan Vendor, posisi ini mungkin masih jauh dari genggamanmu. Dan yang terpenting, kamu butuh seseorang yang bisa berdiri di sampingmu dengan bangga, bukan seseorang yang bau bawang dapur." Rendra tertawa kecil,
melirik jam tangan mewahnya, hadiah dari Maya. Jangan bahas dia di sini, Maya. Dia sudah ada di tempat yang seharusnya. Di rumah, mencuci piring. Hari ini adalah tentang kita. Ibu Widya, yang berdiri tak jauh dari sana, mengangguk setuju dengan mata berbinar. Ia merasa mimpinya menjadi sosialita terkemuka akhirnya terwujud. Benar kata Maya, Rendra. Ibu sudah tidak sabar menunggu kamu resmi berpisah dengan wanita kampungan itu. Maya jauh lebih pantas menjadi menantu ibu. Tiba-tiba, pengeras suara di lobi berbunyi, menginstruksikan seluruh jajaran manajemen untuk berkumpul di auditorium utama untuk pengumuman resmi dan pengesahan jabatan. Rendra berjalan dengan dada membusung, merasa dunia sudah berada di bawah kakinya. Di dalam auditorium, suasana mendadak hening saat Pak Anton naik ke panggung. Namun, Pak Anton tidak langsung memanggil nama Rendra. Sebelum kita memulai pengesahan jabatan Direktur Operasional yang baru, suara Pak Anton menggema, kami memiliki pengumuman penting. Sesuai dengan instruksi dari pemegang saham tunggal Pradipta Group, akan ada peninjauan ulang terhadap seluruh kandidat berdasarkan laporan kinerja dan integritas terbaru. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Wajah Rendra mendadak pucat. Ia melirik Maya, yang juga tampak bingung. Peninjauan ulang? Semalam semuanya sudah dianggap pasti. Peninjauan apa maksudnya? Gumam Ibu Widya dengan nada panik dari barisan kursi undangan. Anakku sudah bekerja keras. Pak Anton melanjutkan, owner kami, yang selama ini mengamati dari jauh, telah memutuskan untuk hadir secara langsung hari ini untuk memimpin rapat pleno. Beliau ingin memastikan bahwa tidak ada benalu yang merusak fondasi perusahaan ini. Pintu besar auditorium terbuka. Cahaya lampu lobi yang terang masuk ke dalam ruangan yang agak redup, menciptakan siluet seorang wanita yang sangat anggun. Suara ketukan sepatu hak tingginya berirama tegas, menciptakan ketegangan di setiap langkahnya. Rendra menyipitkan mata. Siluet itu terasa sangat akrab, namun otaknya menolak untuk percaya. Wanita itu berjalan melewati barisan kursi, melewati Rendra yang membeku, dan terus melangkah naik ke atas panggung utama. Saat wanita itu memutar tubuhnya menghadap audiens dan melepas kacamata hitamnya, auditorium itu seolah kehilangan gravitasi bagi Rendra. Selamat siang, semuanya, ucap Laras dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Maaf jika kehadiran saya mengejutkan. Saya rasa, sudah saatnya kita bicara tentang kejujuran baik di dalam bisnis, maupun di luar bisnis. Mata Laras tertuju langsung pada mata Rendra yang kini melotot tak percaya. Di barisan depan, Ibu Widya hampir terjatuh dari kursinya, tangannya gemetar menunjuk ke arah panggung. Laras? Teriak Rendra tanpa sadar, suaranya pecah di tengah keheningan. Apa yang kamu lakukan di sana? Turun. Ini bukan tempat untuk bercanda. Laras hanya memberikan senyuman dingin. Aku tidak sedang bercanda, Mas Rendra. Aku hanya sedang memeriksa kemana perginya nasi goreng yang kubuat pagi ini. Karena sepertinya, kamu lebih suka memakan janji manis yang beracun. Maya mencoba angkat bicara. Siapa wanita ini? Pak Anton, tolong usir pengacau ini. Namun, Pak Anton justru membungkuk hormat di samping Laras. Mohon maaf, Ibu Maya. Inilah Ibu Larasati Pradipta, pemilik sah tunggal dari seluruh aset Pradipta Group. Dan hari ini, beliau yang akan memutuskan siapa yang layak tetap berada di gedung ini, dan siapa yang harus segera mengemas barang-barangnya. Ruangan itu meledak dalam kegemparan. Rendra merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Di atas panggung, Laras berdiri tegak, memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang baru saja menginjak-injak harga dirinya beberapa jam yang lalu. Babak baru pembalasan telah resmi dibuka. Keheningan di dalam auditorium Pradipta Group terasa begitu menyesakan, seolah-olah oksigen telah habis tersedot oleh pengumuman Pak Anton. Ribuan pasang mata karyawan kini tertuju pada panggung,
lalu beralih ke arah Rendra yang berdiri mematung dengan wajah sepucat kertas. Tidak mungkin. Gumam Rendra, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan bahwa wanita anggun di atas panggung itu adalah istri yang ia rendahkan beberapa jam lalu. Laras, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Pak Anton, Anda pasti salah orang. Dia ini hanya istri saya, seorang ibu rumah tangga yang bahkan tidak mengerti cara membaca laporan keuangan. Maya, yang merasa posisinya terancam, maju selangkah sambil menatap Laras dengan sinis. Benar? Ini pasti semacam lelucon murahan. Bagaimana mungkin pemilik perusahaan raksasa ini adalah wanita yang tampilannya seperti dia? Pak Anton, saya akan melaporkan Anda ke Dewan Komisaris karena membiarkan orang asing mengacaukan acara penting ini. Laras tidak bergeming. Ia melangkah perlahan menuju podium. Setiap detak sepatunya terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Rendra. Ia menatap Maya dengan tatapan yang begitu dingin, hingga membuat wanita berbaju merah itu terdiam. Ibu Maya, suara Laras terdengar jernih melalui pengeras suara. Anda bicara tentang Dewan Komisaris? Sepertinya Anda lupa bahwa sayalah yang menandatangkan kontrak pengangkatan mereka. Dan mengenai laporan keuangan. Laras melirik ke arah layar besar di belakangnya. Mari kita lihat laporan yang menurut Mas Rendra tidak saya mengerti. Laras menekan sebuah tombol pada remote control di tangannya. Seketika, layar besar itu menampilkan grafik dan data transaksi yang rumit. Ini adalah laporan pengadaan material untuk proyek Mahakarya Jakarta Selatan, lanjut Laras. Ada selisih dana sebesar 5 miliar rupiah yang mengalir ke sebuah rekening atas nama perusahaan Mulia Abadi. Mas Rendra, bisakah kamu jelaskan pada audiens, siapa pemilik perusahaan cangkang tersebut? Wajah Rendra kini bersimbah keringat dingin. Ia menoleh ke arah ibunya, Widya, yang sudah terduduk lemas di barisan depan. Widya mencoba berdiri, mencoba mencari celah untuk membela anaknya. Laras, apa-apaan kamu ini? Teriak Widya dengan suara melengking. Kamu tidak berhak menuduh anakku sembarangan. Kamu itu hanya numpang hidup di rumah Rendra. Semua yang dia punya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Laras menoleh ke arah ibu mertuanya. Tatapannya melembut namun mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Ibu Widya, rumah yang ibu tempati, mobil yang ibu kendarai, bahkan tas yang sedang ibu pegang saat ini, semuanya dibeli dengan uang yang ibu anggap sebagai bonus dari Rendra. Padahal, itu adalah dividen perusahaan saya yang saya alokasikan diam-diam agar anak ibu merasa memiliki harga diri sebagai kepala keluarga. Laras menghela napas pendek, lalu beralih kembali ke Rendra. Tapi sepertinya, harga diri yang kuberikan justru berubah menjadi kesombongan yang menghancurkan dirimu sendiri, Mas. Bohong. Ini semua rekayasa, teriak Rendra histeris. Ia mencoba berlari naik ke panggung, namun dua petugas keamanan berbadan tegap segera menghadangnya. Lepaskan saya. Laras, kamu sudah gila. Kamu sengaja melakukan ini untuk menjatuhkanku karena kamu cemburu pada Maya, kan? Rendra mulai berteriak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Maya yang mulai menyadari situasi berbalik, mencoba menjauhkan diri dari Rendra. Rendra, jangan bawa-bawa aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Oh, Ibu Maya, jangan terburu-buru. Potong Laras sambil menampilkan slide berikutnya. Foto-foto CCTV menunjukkan Maya dan Rendra sedang makan malam romantis di saat Rendra seharusnya berada di lapangan proyek. Kerja sama vendor yang Anda tawarkan ternyata bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal pengkhianatan di balik punggung saya. Laras menutup presentasinya dan berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Hari ini, saya tidak hanya membatalkan pengangkatan jabatan Rendra sebagai direktur operasional. Berdasarkan bukti penyelewengan dana ini, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja secara tidak hormat kepada saudara Rendra Pradipta,
dan memutus kontrak seluruh vendor yang terafiliasi dengan keluarga Ibu Maya. Gemuruh suara kaget memenuhi ruangan. Para karyawan mulai berbisik-bisik sinis ke arah Rendra. Pria yang tadinya dielu-elukan sebagai calon pemimpin masa depan, kini jatuh ke titik terendah di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. "Mas," ucap Laras, suaranya kini melunak namun penuh dengan jarak. "Pagi tadi kamu bilang aku memalukan dan memintaku untuk tahu diri. Sekarang, aku memberikan apa yang kamu minta. Aku telah mengambil kembali semua beban yang membuatmu merasa malu. Mulai detik ini, kamu tidak perlu lagi merasa malu karena memiliki istri seperti aku, karena kita bukan lagi apa-apa." Laras menyerahkan sebuah map kepada Pak Anton. "Pak Anton, tolong proses surat pemecatan dan tuntutan hukum atas kerugian perusahaan. Saya ingin semua aset perusahaan yang dibawa oleh yang bersangkutan, termasuk mobil dan apartemen, disita sore ini juga." Rendra jatuh berlutut di lantai auditorium. Ia menatap Laras dengan tatapan kosong. Mahkota yang ia bayangkan akan terpasang di kepalanya hari ini, justru hancur menjadi debu di bawah kaki wanita yang selama ini ia anggap tak berarti. Maya, melihat kehancuran Rendra, langsung berbalik arah dan mencoba meninggalkan ruangan dengan terburu-buru, namun langkahnya terhenti saat Pak Anton memanggil namanya untuk urusan administrasi pelanggaran kontrak. Laras berbalik, memunggungi panggung, dan berjalan menuju ruang pribadinya. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, suara tangisan Ibu Widya dan teriakan protes Rendra perlahan menjauh, tenggelam oleh suara langkah kakinya sendiri yang kini terasa jauh lebih ringan. Hujan mulai membasahi aspal kota saat Rendra melangkah keluar dari lobi Pradipta Group. Tidak ada lagi mobil mewah yang menunggu di lobi. Kunci mobilnya telah disita oleh petugas keamanan tepat setelah rapat berakhir. Di sampingnya, Ibu Widya terus meratap, memegang lengan Rendra dengan gemetar. Tas bermereknya kini terasa seperti beban yang sangat berat. "Rendra, kita harus bicara dengan Laras," isak Widya. "Dia tidak mungkin setega itu. Dia hanya emosi, Nak. Kamu tahu sendiri bagaimana Laras. Dia sangat mencintaimu. Pergilah ke apartemen, sujudlah jika perlu. Kita tidak bisa kehilangan semua ini." Rendra menatap kosong ke jalanan. Kata-kata ibunya masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Pikirannya masih tertinggal di atas panggung, pada mata Laras yang tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kekuasaan yang mutlak. Sesampainya di kompleks apartemen, yang ternyata juga atas nama perusahaan, Rendra mendapati 2 orang petugas logistik sedang mengeluarkan koper-kopernya ke koridor. "Maaf, Pak Rendra," ucap salah satu petugas dengan wajah datar. "Instruksi dari kantor pusat, unit ini harus dikosongkan sore ini untuk audit aset. Semua barang pribadi Anda sudah kami kemas." "Kurang ajar," teriak Rendra, mencoba menerjang masuk, namun pintu elektrik itu sudah mengganti kode aksesnya. Ia terengah-engah, merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini ia anggap sebagai kerajaannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan lobi apartemen. Jendela belakang menurun perlahan, menampilkan sosok Laras. Ia tidak lagi mengenakan blazer kantor, melainkan gaun sutra simpel namun berkelas. Wajahnya tenang, seolah badai besar yang ia ciptakan tadi siang tidak memberikan dampak apapun pada batinnya. Rendra berlari menghampiri mobil itu, mengabaikan rintik hujan yang mulai membasahi kemeja mahalnya. "Laras, Laras, tunggu," teriak Rendra sambil menggedor kaca mobil. Laras memberi isyarat pada supirnya untuk berhenti. Ia menatap Rendra dari balik kaca yang setengah terbuka. "Ada apa lagi, Mas? Seharusnya kamu sibuk mencari tempat menginap, bukan mengejarku." "Laras, tolong aku minta maaf," ucap Rendra dengan suara serak, mencoba memasang wajah yang paling menyedihkan. "Aku hilaf. Maya, dia yang menggodaku. Dia yang merayu agar aku memanipulasi dana itu. Aku melakukannya untuk kita, Laras.
agar aku bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untukmu. Laras tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Rendra. Untukku? Kamu memberiku kehidupan layak dengan uangku sendiri? Logikamu sungguh luar biasa, Mas. Dan soal Maya, jangan menyalahkan wanita lain atas ketidakmampuanmu menjaga kesetiaan. Kamu memilih untuk melepaskan tangan yang membantumu mendaki, hanya untuk memegang tangan yang menjanjikan puncak palsu. Laras, ingat masa lalu kita. Widya ikut mendekat, mencoba menyela dengan nada memelas. Ingat bagaimana ibu menjagamu saat kamu sakit dulu? Apa kamu setega ini membiarkan ibu dan suamimu luntang-lantung di jalanan? Laras mengalihkan pandangannya pada mertuanya. Ibu menjagaku? Atau ibu menjagaku agar aku tetap bisa memasak dan membersihkan rumah supaya ibu bisa santai? Jangan bicara soal budi, Bu. Seluruh kemewahan yang ibu nikmati selama 5 tahun terakhir sudah lebih dari cukup untuk membayar setiap mangkuk bubur yang ibu berikan saat aku sakit. Rendra berlutut di samping pintu mobil, tangannya memegang bingkai jendela. Berikan aku satu kesempatan lagi, Laras. Aku akan berubah. Aku akan mulai dari posisi paling bawah di perusahaanmu. Aku akan membuktikan kalau aku layak. Laras memandang tangan Rendra, lalu kembali menatap matanya. Kesempatan itu sudah habis saat kamu menyodorkan surat cerai tadi pagi di meja makan. Kamu tidak ingin menjadi suamiku. Kamu hanya ingin menjadi tuan di perusahaanku. Dan maaf, Mas, Pradipta Group tidak menerima karyawan dengan catatan kriminal penggelapan dana. Laras menaikkan kembali kaca mobilnya. Jalankan mobilnya, Pak, perintahnya dingin. Laras, Laras. Rendra berteriak saat mobil itu meluncur pergi, mencipratkan air genangan ke sepatu kulitnya yang mahal. Di dalam mobil, Laras memejamkan mata sejenak. Ada rasa perih yang tersisa, namun ia segera menepisnya. Ia membuka ponselnya, melihat jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi untuk besok pagi. Tidak ada waktu untuk menangisi rongsokan masa lalu. Rendra berdiri di tengah hujan yang semakin deras, menatap koper-kopernya yang kini basah kuyup. Di sampingnya, Widya terus mengomel, menyalahkan Rendra karena tidak becus menjaga Laras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra menyadari satu hal yang sangat pahit. Dia bukan siapa-siapa tanpa wanita yang baru saja ia usir dari hidupnya. Sementara itu, Maya yang tadinya menjadi tempat Rendra bersandar, tidak bisa dihubungi sama sekali. Wanita itu telah menghilang begitu tahu Rendra tidak lagi memiliki akses ke brankas Pradipta Group. Rendra kini benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur berkeping-keping di bawah guyuran hujan. 1 minggu telah berlalu sejak badai di auditorium Pradipta Group. Bagi publik, nama Larasati Pradipta kini menjadi buah bibir. Seorang wanita yang selama ini tersembunyi, tiba-tiba muncul dan mengguncang konstelasi bisnis properti nasional. Di kantor pusat, atmosfer kerja berubah drastis. Tidak ada lagi keraguan. Setiap langkah Laras di koridor gedung kini diikuti dengan rasa hormat yang mendalam dari para staf. Laras duduk di kursi kebesarannya, menatap layar monitor yang menampilkan pertumbuhan saham perusahaan yang stabil. Namun, ketenangannya terusik oleh sebuah pemberitahuan hukum yang masuk ke mejanya pagi itu. Rendra, melalui seorang pengacara klasteri yang haus publisitas, mencoba menggugat kepemilikan aset Laras dengan dalih harta ganagini, dan menuduh Laras melakukan penggelapan identitas selama pernikahan. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Gumam Laras sambil melempar berkas itu ke meja. Pak Anton, yang berdiri di depan meja Laras, mengangguk setuju. Sepertinya Pak Rendra mencoba memancing di air keruh. Ibu. Dia juga mulai mendekati beberapa media kecil, menyebarkan narasi bahwa dia adalah korban dari kesewenang-wenangan istri yang haus kekuasaan. Dia ingin membangun opini publik agar ibu terlihat sebagai antagonis. Laras menyandarkan punggungnya,
Jemarinya mengetuk meja dengan irama teratur. Biarkan saja. Semakin besar panggung yang dia buat, semakin keras pula kejatuhannya nanti. Pak Anton, siapkan konferensi pers sore ini. Bukan untuk membantah, tapi untuk mengumumkan ekspansi baru kita dan sedikit kejutan untuk Mas Rendra. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Rendra duduk dengan frustrasi. Ruangan itu pengap, sangat kontras dengan apartemen mewah yang dulu ia tempati. Ibu Widya duduk di pojok ruangan, terus mengeluh tentang kualitas air yang buruk dan suara bising tetangga. "Kamu yakin ini akan berhasil, Rendra?" tanya Widya sangsi. "Laras itu pintar. Bagaimana kalau dia membalas lebih kejam?" "Dia hanya punya uang, Bu. Tapi aku punya simpati masyarakat," jawab Rendra dengan mata merah karena kurang tidur. "Orang-orang akan lebih percaya padaku. Seorang pria yang dikhianati dan dibuang begitu saja setelah membantu membangun perusahaannya dari nol. Aku akan membuat namanya hancur di media, sampai dewan direksi memaksanya mundur." Sore harinya, di depan puluhan kamera wartawan, Laras muncul dengan kepercayaan diri yang mutlak. Ia tidak tampak seperti wanita yang sedang menghadapi gugatan hukum. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara ternama yang dikenal tidak pernah kalah dalam kasus perdata. "Saya di sini bukan untuk membahas masalah pribadi saya," buka Laras dengan suara yang tenang namun tegas. "Hubungan saya dengan saudara Rendra Pradipta sudah berakhir secara hukum dan personal. Namun, karena ada tuduhan mengenai harta bersama, saya merasa perlu meluruskan satu hal." Laras memberi isyarat pada layar di belakangnya. "Seluruh modal awal Pradipta Group berasal dari warisan keluarga besar saya yang sudah diaudit secara transparan sebelum saya menikah. Saya memiliki perjanjian pranikah yang sah, yang ditandatangani oleh saudara Rendra, tanpa tekanan apapun 5 tahun lalu. Dalam perjanjian itu disebutkan dengan jelas bahwa seluruh aset perusahaan adalah harta bawaan yang tidak dapat diganggu-gugat." Rendra yang menonton siaran langsung itu dari ponselnya membeku. Perjanjian pranikah? Ia mencoba mengingat-ingat. Ya, 5 tahun lalu, saat ia masih sangat mencintai Laras dan belum memiliki apa-apa, ia pernah menandatangani setumpuk berkas yang Laras katakan sebagai syarat administrasi keluarga. Saat itu, ia tidak membacanya karena terlalu percaya dan tidak peduli pada harta Laras yang ia kira tidak seberapa. "Selain itu," lanjut Laras, suaranya kini semakin tajam, "kami telah menemukan bukti tambahan mengenai keterlibatan saudara Rendra dalam upaya sabotase proyek terbaru kami melalui kerjasama ilegal dengan vendor milik keluarga Ibu Maya. Kami telah menyerahkan semua bukti digital ini ke pihak kepolisian. Jadi, ini bukan lagi soal gana-gini, tapi soal pidana." Wajah Rendra berubah menjadi abu-abu. Maya, yang tadinya menjanjikan akan membantu melalui koneksi ayahnya, ternyata sudah menyerahkan semua dokumen percakapan rahasia mereka kepada tim Laras demi mendapatkan pengampunan agar perusahaannya tidak dituntut secara perdata. Rendra dikhianati oleh sekutunya sendiri. "Mas Rendra," ucap Laras, seolah berbicara langsung pada kamera dan menembus layar ponsel Rendra. "Kamu bilang aku haus kekuasaan. Kenyataannya, aku hanya menjaga apa yang menjadi hakku. Kamu adalah orang yang mencoba mencuri tahta yang bahkan tidak pernah kamu buat fondasinya. Sekarang, hadapi konsekuensi dari setiap kebohonganmu." Konferensi pers ditutup dengan tepuk tangan meriah. Laras berjalan meninggalkan podium, tanpa menjawab pertanyaan lebih lanjut. Ia merasa beban di bahunya benar-benar hilang. Di sisi lain kota, pintu kontrakan Rendra diketuk dengan keras. Bukan oleh wartawan, melainkan oleh petugas kepolisian yang membawa surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Ibu Widya menjerit histeris saat melihat anaknya diborgol. Rendra hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa setiap peluru yang ia tembakkan ke arah Laras justru memantul dan menghantam jantungnya sendiri. Tahta tanpa bayangan itu kini benar-benar milik Laras sepenuhnya,
dan tidak ada lagi ruang bagi benalu dari masa lalu untuk kembali. Ruang sidang pengadilan negeri hari itu dipadati oleh pemburu berita. Kasus penggelapan dana Pradipta Group telah menjadi santapan publik selama berminggu-minggu. Di kursi terdakwa, Rendra duduk dengan bahu merosot. Kemeja putih yang ia kenakan tampak kebesaran, wajahnya kusam, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan malam-malam tanpa tidur di balik jeruji besi. Di barisan belakang, Ibu Widya terus menyeka air matanya, sesekali menatap kursi penggugat dengan penuh kebencian yang bercampur rasa takut. Laras masuk ruang sidang dengan langkah yang tenang. Ia mengenakan setelan berwarna biru dongker yang memberikan kesan otoritas namun tetap elegan. Ia tidak menoleh ke arah Rendra sedikitpun. Baginya, pria itu kini hanyalah objek hukum, bukan lagi bagian dari memorinya. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Ketuk hakim ketua, suaranya menggema di ruangan yang hening tersebut. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi kunci. Rendra berharap Maya akan datang untuk meringankan bebannya, atau setidaknya menunjukkan solidaritas sebagai sesama pengatur rencana. Namun, saat pintu ruang sidang terbuka, napas Rendra seolah terhenti. Maya masuk, bukan sebagai pendamping Rendra, melainkan sebagai saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas rekomendasi tim hukum Laras. Maya mengenakan pakaian yang jauh lebih sopan dari biasanya, wajahnya menunduk, mencoba menghindari kontak mata dengan Rendra yang menatapnya dengan mulut ternganga. Saudari saksi, apakah benar terdakwa yang merencanakan pengalihan dana proyek ke perusahaan Cangkang Mulia Abadi? Tanya jaksa penuntut. Maya menarik napas panjang. Benar, Yang Mulia. Rendra yang meyakinkan saya bahwa ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan modal pribadi. Dia mengatakan bahwa istrinya, Ibu Laras, tidak akan pernah tahu karena dia hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak paham bisnis. Saya merasa dimanipulasi oleh janji-janji manisnya. Pengkhianat, teriak Rendra secara spontan, hingga hakim harus mengetuk palu dengan keras untuk menenangkan suasana. Laras hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Di dunia yang dibangun di atas keserakahan, kesetiaan adalah barang langka yang tidak dimiliki orang-orang seperti Maya dan Rendra. Pengacara Laras kemudian bangkit, menyerahkan sebuah bukti baru berupa rekaman suara. Yang Mulia, kami memiliki rekaman pembicaraan antara terdakwa dan saksi yang dilakukan semalam sebelum penggusuran apartemen. Dalam rekaman ini, terdakwa secara sadar merencanakan untuk memalsukan dokumen kepemilikan aset perusahaan. Suara Rendra terdengar jelas melalui speaker ruang sidang. Laras itu lemah. Dia mencintaiku. Aku hanya perlu memberikan sedikit drama, dan dia akan menyerahkan semuanya padaku. Kita akan mengambil alih Pradipta Group dan mendepaknya ke jalanan. Setiap kata dalam rekaman itu seperti paku yang memaku Rendra ke kursinya. Para hadirin di ruang sidang berbisik sinis. Ibu Widya menutup wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa anaknya telah menggali lubangnya sendiri terlalu dalam. Terdakwa Rendra Pradipta, ucap hakim ketua dengan nada berat. Berdasarkan keterangan saksi, bukti digital, dan dokumen audit, pengadilan melihat adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan dan upaya sabotase aset. Apakah Anda memiliki pembelaan? Rendra mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia menatap ke arah Laras, berharap menemukan setitik belas kasihan di sana. Laras, aku mohon. Kamu tahu aku tidak bermaksud sejauh itu. Ini semua hanya ambisi yang salah arah. Tolong cabut tuntutanmu. Laras berdiri perlahan. Ia tidak berbicara langsung pada Rendra, melainkan pada majelis hakim. Yang Mulia, saya tidak memiliki niat untuk menghancurkan hidup seseorang tanpa alasan. Namun, Pradipta Group dibangun di atas keringat ribuan karyawan yang jujur. Pengkhianatan terhadap perusahaan adalah pengkhianatan terhadap masa depan ribuan keluarga. Saya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada keadilan hukum yang berlaku.
Kalimat itu menutup segala peluang bagi Rendra. Ia menyadari bahwa Laras tidak sedang membalas dendam dengan emosi, melainkan sedang melakukan pembersihan secara profesional. Sidang ditunda untuk pembacaan vonis pekan depan, namun semua orang sudah tahu akhirnya. Saat Rendra digiring kembali oleh petugas menuju sel tahanan, ia berpapasan dengan Laras di koridor pengadilan. "Laras, kenapa kamu berubah menjadi begitu dingin?" tanya Rendra dengan suara bergetar. Laras berhenti sejenak, menatap Rendra tepat di matanya, tatapan yang kini kosong dari rasa cinta maupun benci. "Aku tidak berubah, Mas. Aku hanya berhenti berpura-pura menjadi kecil agar kamu bisa merasa besar. Kamu tidak pernah mencintai Laras sang istri. Kamu hanya mencintai bayangan kekuasaan yang bisa kamu ambil darinya. Sekarang, nikmatilah bayangan itu dalam kesendirianmu." Laras melangkah pergi, keluar menuju cahaya matahari yang cerah di halaman pengadilan. Di sana, Pak Anton sudah menunggu dengan mobil yang siap membawanya kembali ke kantor. Kehidupan barunya bukan lagi tentang pembuktian diri kepada orang lain, melainkan tentang menjaga integritas yang selama ini ia sembunyikan demi orang yang salah. Masa lalu itu kini benar-benar menjadi gema yang memudar. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum yang menyita perhatian publik. Pagi ini, matahari terbit dengan kehangatan yang berbeda di atas gedung Pradipta Group. Di lantai teratas, di ruang kantor yang kini telah direnovasi total dengan sentuhan desain yang lebih modern dan terbuka, Laras berdiri menatap cakrawala. Tidak ada lagi daster kusam, tidak ada lagi rasa rendah diri, yang ada hanyalah seorang wanita yang telah menemukan kembali mahkotanya yang hilang. Di atas meja kerjanya, sebuah surat kabar nasional memuat berita utama, Rendra Pradipta divonis 5 tahun penjara, Pradipta Group raih keuntungan rekor di bawah kepemimpinan Larasati. Laras hanya melirik sekilas berita itu sebelum menutupnya. Baginya, angka dan vonis itu bukan lagi sumber kepuasan, melainkan sekadar titik akhir dari sebuah bab yang melelahkan. Pintu kantornya diketuk perlahan. Pak Anton masuk dengan membawa sebuah tablet. "Ibu Laras, laporan ekspansi kita ke luar negeri sudah siap. Investor sangat puas dengan integritas yang kita tunjukkan dalam menangani skandal kemarin. Citra perusahaan justru menguat karena ketegasan Ibu." "Terima kasih, Pak Anton. Tapi yang terpenting bagi saya adalah sistem yang baru," sahut Laras tenang. "Pastikan tidak ada lagi satu orang pun yang bisa memanipulasi dana atas nama jabatan. Kita membangun perusahaan, bukan dinasti pribadi." Sementara itu, di sebuah penjara di luar kota, suasana sangat kontras. Rendra duduk di atas dipan keras, mengenakan seragam oranye yang kini tampak lusuh. Tangannya yang dulu terbiasa memegang jam tangan mewah kini kasar, karena pekerjaan wajib di bengkel lapas. Tidak ada lagi Maya yang datang berkunjung. Wanita itu telah menghilang dari peredaran setelah bisnis ayahnya hancur, akibat pemutusan kontrak massal yang dilakukan Laras. Suatu hari, seorang pengunjung datang menemuinya. Rendra berharap itu Laras, namun yang muncul di balik kaca pembatas adalah ibunya, Widya. Wanita parubaya itu tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak ada lagi perhiasan emas yang dulu selalu ia pamerkan. "Ibu." Suara Rendra parau. "Rendra, Ibu harus pindah ke desa, Nak," ucap Widya dengan air mata menetes. "Rumah kita sudah disita. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Teman-teman Ibu yang dulu sering memuji sekarang tidak ada satupun yang mau mengangkat telepon." "Maafkan aku, Bu." Rendra menunduk dalam. Penyesalan itu datang, namun ia tahu itu sudah terlambat. Ia menyadari bahwa selama ini mereka berdua hidup di atas istana pasir yang dibangun dari kebaikan hati orang yang mereka injak-injak. Kehancuran ini bukan karena kekejaman Laras, melainkan karena keserakahan mereka sendiri. Kembali ke kantor Pradipta Group, Laras sedang bersiap untuk menghadiri gala besar peresmian yayasan pendidikan yang ia bangun.
Yayasan itu didedikasikan untuk membantu wanita-wanita yang ingin mandiri secara ekonomi, agar mereka tidak perlu menggantungkan harga diri mereka pada siapapun. Saat ia berjalan menuju mobilnya, ia melewati sebuah taman kecil di depan gedung. Ia berhenti sejenak, melihat seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya dengan bekal nasi di sebuah kotak plastik sederhana. Pemandangan itu membawa memorinya kembali ke bab 1, saat ia menyiapkan nasi goreng untuk Rendra. Dulu aku mengira kesetiaan adalah pengabdian tanpa batas, gumam Laras pada dirinya sendiri. Kini aku tahu, kesetiaan yang sejati harus dimulai dengan setia pada diri sendiri. Pak Anton membukakan pintu mobil untuknya. Ibu siap? Laras tersenyum, sebuah senyuman yang tulus dan penuh kedamaian. Sangat siap, Pak Anton. Gala malam itu menjadi panggung kemenangan Laras yang sesungguhnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Rendra, melainkan sebagai Larasati Pradipta, seorang pemimpin visioner yang berhasil bangkit dari pengkhianatan. Saat ia memberikan pidato penutup, kalimatnya menggetarkan hati seluruh hadirin. Kita seringkali merahasiakan kekuatan kita demi menjaga perasaan orang yang kita cintai. Namun, jika cinta itu justru membuat kita menjadi kecil, maka itu bukanlah cinta, melainkan belenggu. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena mereka yang benar-benar mencintaimu akan bangga melihatmu bersinar, bukan memintamu untuk meredup. Tepuk tangan meriah membahana. Di tengah kerumunan, Laras melihat masa depannya yang cerah. Ia telah menutup buku lama yang penuh debu dan hinaan, dan kini ia sedang menulis lembaran baru yang penuh dengan cahaya. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi pemimpin yang dihormati telah selesai. Laras tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. Malam itu, saat kembali ke rumahnya yang baru, sebuah rumah yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri, bukan sebagai tempat persembunyian, tapi sebagai simbol kebebasan, Laras duduk di balkon sambil menikmati teh hangat. Ia melihat ke langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa bebas. Benar-benar bebas. Drama itu telah berakhir. Tahta yang tersembunyi kini telah tegak di tempat yang seharusnya. Dan Laras tahu, fajar yang baru ini akan terus bersinar selamanya.